Ini apa bagaimana kita ya saudara? Ini nama bangsa Indonesia. Ini merusak nama negara, saudara. Itu OCRRLCRRP itu, saudara. Supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia. Nomor 2, nggak sampai situ saja, saudara. Bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Jadi kita doain, semoga Bapak Presiden Prabowo tidak omong-omong saja. Amin. Lu amin yang serius dong. Lu aminnya nyengir kuda. Amin. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat Bapak Presiden Prabowo. Allah berikan petunjuk, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keberanian untuk tangkap semua koruptor, jebloskan mereka semua ke penjara. Setuju? Kalau Presiden Prabowo melakukan itu, dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Takbir! Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Salam Pancasila, Merdeka. Kemarin itu kan Idul Adhanya, ada yang hari Minggu, ada yang hari Senin gitu. Nah, ada teman itu yang sangat bisa saya percaya dan educated, itu cerita bahwa di dekat kampungnya, di daerah Gampeng, Jogja gitu, lewat pengeras suara luar gitu. Pada hari Minggu itu dia mendengar ada seorang khotib yang dengan lantang meneriakkan Indonesia berkhilafah. Khilafahlah satu-satunya solusi untuk persoalan bangsa dan negara kita. Nah, itu. Jadi begitulah keadaannya, dan saya yakin diam-diam kelompok anti Pancasila, kelompok orang yang mau mengkhianati kesepakatan berdirinya bangsa kita, yaitu para founding fathers kita yang terdiri dari 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI gitu. Nah, selama ini tentu saja negara tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum sebelum mereka melakukan gerakan gitu. Nah, oleh karena itu saya jadi kepikiran bahwa mungkin pemerintah dan DPR itu perlu membuat undang-undang yang menjerat para provokator anti Pancasila, para provokator anti Bhinneka Tunggal Ika, tuh. Para provokator anti NKRI, para provokator anti Undang-Undang Dasar, dan terutama yaitu jualan mereka kan khilafah atau Indonesia bersyariah atau yang sejenis itulah. Jadi orang-orang seperti Rizik Syihab yang dulu pernah ngomong ISIS itu ingin menegakkan syariat Islam, baik tidak, baik, dukung tidak, dukung. Nah, seperti itu bisa langsung ditangkap. Itu termasuk juga gerakan-gerakan anti Pancasila, provokator anti Pancasila yang lain gitu. Saya tidak bermaksud bahwa negara perlu membatasi diskusi mengenai Pancasila, tidak, tetapi kan bisa dibedakan mana diskusi mengenai Pancasila, mendalami maksud Pancasila, dan mana yang provokator yang hendak menghilangkan Pancasila atau meruntuhkan Pancasila gitu. Nah, ini kan bisa dibedakan. Nah, perlu undang-undang penjerat provokator anti Pancasila agar mencegah dan
terjadinya sesuatu yang tidak baik untuk bangsa kita dan sekaligus untuk mengkonsolidasikan bangsa dan negara kita, sehingga masalah-masalah seperti ini bisa selesai gitu, tidak menghambat menuju Indonesia emas tahun 2045. Tuh. Nah, sebagaimana kita bisa bercermin juga dari apa yang dilakukan teman-teman Densus 88 dengan pendekatan pencegahan itu, kita sekarang sudah jarang sekali mendengar ada bom teroris yang meledak, ya karena memang teman-teman Densus 88 itu melakukan langkah-langkah preventif yang sangat luar biasa gitu. Nah, persoalan yang kita bicarakan ini, persoalan ideologi bangsa ini juga saya kira perlu undang-undang yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan pencegahan dengan cara membungkam para provokator anti Pancasila. Tuh, kira-kira seperti itu. Tentu saja ini pengaturan-pengaturannya jangan sampai juga mengganggu kebebasan warga negara untuk berpendapat gitu ya. Nah, termasuk kaitannya dengan kenapa misalnya saya dan teman-teman itu dengan terus-menerus sesenti pun tidak mundur melawan nasab palsu Habib, ya karena sudah terbukti bahwa para Habib ini sepanjang sejarah dengan klaim nasab mereka dengan mengaku sebagai keturunan Nabi itu mengelabui umat Islam, memprovokasi umat Islam untuk melawan negara, untuk melawan Pancasila, untuk melawan kebinekaan. Dan sekaligus juga merusak ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi saya kira ini sebagai sebuah usulan ya, sebagai saya ini kan cuma ke kampung punya pesantren kecil, meskipun murid saya yang juara tahfidzul Quran internasional sudah ada 2 gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan didengar oleh DPR maupun pemerintah gitu. Dan mudah-mudahan jayalah negara dan bangsa kita, semakin lama semakin hebat, semakin sejahtera, semakin adil, semakin merata, dan dijauhkan dari fitnah Dajjal, dan umat Islam terutama karena mayoritas itu benar-benar dicerdaskan sehingga tidak mudah diprovokasi atas nama agama, atas nama Nabi Muhammad SAW yang pada sesungguhnya itu hanyalah provokasi yang untuk menghancurkan bangsa dan negara, dan itu berarti untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Salam Pancasila merdeka. Kita sadar dan menyadari selama ini kulo sampeyan kabeh ketipu, ditipu karo sing jenenge para habaib yang ada di Indonesia. Kita ditipu dan ketipu oleh para habaib lan Alawi. Para santri, para pak yai, para gus, para akademisi, para petani, Susu biji Ovisure Gold bangga menjadi solusi optimal bagi penderita penyakit tulang dan sendi. Para pak yai, para gus, para akademisi, para petani, para karyawan, para semua kabeh lah. Mari kita buka pikiran, buka hati, buka mata, buka telinga, buka sejarah, buka dokumen, buka data yang ada dimanapun. Mereka, para habaib Alawi, itu bukan keturunan Nabi. Para klan habaib Alawi iku cetha welo-welo dudu Duriya Kanjeng Nabi. Mereka adalah orang-orang yang menjajah di Indonesia hasil dari bawaan Belanda sing diisehno, sing diturahno Indonesia. Mereka menggunakan kesempatan karena yang cinta para Duda Rasul adalah orang-orang NU, para santri, para kiai dan sebagainya, khususnya umumnya rakyat Indonesia. Akal licik Belanda itu dipakai dia, akal busuk para habaib itu tiru karo Belanda. Makanya monggo kita buka sejarah. Nek jenengan berprinsip begini, maaf begini, aku mau ngoco, aku mau ngerti, aku yo mau
tahu aku yo mau ndelok anu bukune dan sebagainya, iku berarti jenengan termasuk orang yang disesatkan oleh para habaib Ba'alawi, dan jenengan tergolong orang-orang yang dibodohi oleh klan Ba'alawi, para habaib. Buktinya apa? Karena mereka bersembunyi di balik sorban, di balik jubah, mereka menjual sholawat, mereka menjual kesucian nasab Rasulullah, mereka menjual kesucian nasab dzurriyyah para rasul, khususnya adalah dzurriyyah Rasul Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sehingga jenengan buta ini loh Kang, ajaran kesesatan mereka gitu. Kita iki jenenge kitab Masra'ur Rawi juz 2. Iki menerangkan dangkelnya habaib Ba'alawi yang bernama Fakih Muqaddam iki ngaku Gusti Allah, ngaku Gusti Allah, iku wis sesat menyesatkan. Lu kok sampean malah dukung, kok malah sampean puja-puja, berarti sampean iku podo karo memuja orang-orang yang sesat. Iku ajaran mereka. Bergaya halus, iku ngopo mengklamu fase nggo ngapusi sampean aku. Nek sampean berpikirnya mau buka, mau maca, mau delok, mau ngerti, berarti sampean dosane double 10. Mergo sampean membiarkan kesatan di depan mata Anda, tapi Anda diam dan Anda tidak mau tahu siapapun dia, apalagi kiai, apalagi santri, apalagi Gus. Malah apa? Justru harus menyampaikan bahwa mereka adalah sesat dengan ajaran kitab yang ada itu di Masra'ur Rawi iki cetha wela-wela nomor 9 baris ketiga dari bawah. Oke, jangan sadar loh. Supaya apa? Baca nek wis seting lagi ben sampean ora dihapusi terus. Lho, kok sampean belum mati-matian iki lho. Lho, kok sampean belum mati-matian. Betul. Dulu sang iki lho. Tughyatul Murtasyidin cetakan Al-Hidayah nomor pinten? Nomor 296 gitu. Niki. Nah,